Saudara kasih, senang menyapa saudara kembali di pagi yang baru. Tema yang saya angkat pagi ini adalah menerima kasih Tuhan dengan segala kesungguhan. Saudara, teks yang saya pilih adalah Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih, menerima kasih Tuhan atas kasih sayangnya. Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang kita banyak baca dan pelajari di dalam kitab suci. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi segala bangsa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu datang melalui bangsa Israel. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Bangsa Israel adalah juga bangsa yang hidup di tengah dunia, menghadapi goda dan coba, jatuh bangun dalam kehidupan iman, jatuh bangun dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Di dalam kitab Mika pasal 7 ini, malah kita membaca bahwa bangsa Israel pada waktu itu kondisinya mengalami kemerosotan akhlak. Orang-orang saleh telah hilang dari negeri. Kejahatan merajalela di sana sini. Hakim-hakim makan suap. Dan kepercayaan terhadap sesama sudah hilang. Orang saling curiga, saling membenci, dan saling menghina. Tetapi yang luar biasa dalam situasi ini, kita membaca tadi bahwa Allah menunjukkan kasih setianya. Dia mengampuni segala dosa mereka, memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Tuhan tidak bertahan dalam murkanya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Oleh kasih setianya maka Tuhan menghapus segala kesalahan, mengampuni segala dosa, bahkan melemparkannya ke dalam tubir laut. Saudara, itulah kasih setia Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Kita adalah manusia yang penuh dengan cacat celah, dosa, dan pelanggaran. Dalam zaman kita, saudara, zaman yang modern, pendidikan yang berkembang luas, teknologi mengagumkan, tetapi kejahatan merajalela. Bahkan dalam media massa ada kisah tentang anak berusia 15 tahun sudah berani membunuh. Ada yang suka berbuat onar, kejahatan macam-macam, ada kelitih, mencuri, sedemikian masif pada saat ini. Dalam sudut pandang iman Kristen, pemberesan dosa, saudaraku, adalah dengan cara diampuni. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita melakukan sesuatu yang mulia, bukan karena jasa kita. Sepenuhnya dosa dibereskan oleh karena Tuhan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Oh, inilah kasih setia Tuhan. Lalu bagaimana kita menanggapi kasih setia Tuhan, saudaraku? Kita seharusnya setelah diampuni, kita mewujudkan hidup kita sebagai tanda terima kasih, tanda kasih kita atas pengampunan yang kita beri, yang kita terima. Mari kita, saudaraku, sesuai dengan nasihat firman Tuhan, mewarnai hidup kita dengan kesalehan dan kebaikan. Itulah tanda kasih, itulah tanda terima kasih kita. Orang Kristen harus hidup dengan kualitas moral, etis yang luhur, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang rela mengampuni karena kita juga sudah diampuni. Tuhan yang murah hati kepada kita itu bahkan telah memberikan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih,
Itulah kasih sayang Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan itu harus kita terima dan kemudian mewarnai hidup perilaku kita. Marilah kita ingat kasih sayang Tuhan. Mari kita hormati dan taati Tuhan sebagai tanda bakti dan terima kasih kita kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang diwarnai dengan kasih, kesetiaan, kesalehan, kebenaran, dan kejujuran. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hari ini hidup kita mencerminkan hidup yang memberikan tanda kasih dan terima kasih atas pengampunan bagi kita. Amin. Tuhan, tolonglah hidup kami, supaya hidup kami, hidup yang telah diampuni dan dilimpahi kasih setia Tuhan, menjadi hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Jangan biarkan hidup kami terseret oleh arus dan diselimuti oleh awan gelap, sehingga kami hidup dengan diwarnai kebodohan. Tolonglah kami, diberkati hidup umat-Mu, diberkati bangsa-bangsa di bumi ini, diberkati negeri kami. Terima kasih kepada-Mu. Di tengah badai virus corona, kami selalu ingat kasih setia Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih.